Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R, saya Alia Maharani Andrea Skriti, MPI 143200018, akan melakukan bagian referencing. Di sini kita sudah buka software ArcGIS, lalu selanjutnya akan muncul pilihan seperti ini, Blend Map. Lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini ada pilihan layers. Kita klik kanan untuk add data, yaitu memasukkan datanya. Selanjutnya kita pilih yang 414, yaitu peta Wonokromo Surabaya. Selanjutnya di add, maka muncullah peta yang kita add tadi. Selanjutnya pada peta kita klik kanan, kita pilih data frame properties, kita ubah menjadi WJS, ini WJS 1984, lalu kita apply, kita OK. Di sini sudah berubah menjadi decimal degrees. Lalu selanjutnya kita akan mulai di referensinya dengan add control points di ke-4 titik 1, 2, 3, dan 4. Kita ke titik pertama. Di sebelah pojok kiri atas. Kita klik, lalu kita posisikan dengan pas agar angka dari angka DMS-nya ini terlihat. Kita klik kanan. Di sini ada pilihan input X and Y, input DMS, longitude, dan latitude. Kita pilih yang DMS. Kita geser agar angka terlihat. Longitude ini longitude ini adalah angka biru yang menghadap ke atas ini. 112 kita masukkan, 37, lalu 30. Selanjutnya latitude kita masukkan 7, sini 7, 15, dan 00. Angka depan 0 tidak perlu dimasukkan. 7, 15, 00, kita klik OK. Jika sudah, kita agar peta ini bisa kembali jelas seperti awal, kita klik full extent atau gambar seperti bumi ini. Lalu kita pilih titik kedua, yaitu pojok kanan atas. Diusahakan untuk setepat mungkin. Klik, lalu di posisinya dipaskan atau angkanya terlihat. Di sini di klik kanan, seperti tadi input DNS. Di sini ada longitude 112, 45, dan 0. Selanjutnya latitude di sini ada 7, 15, dan 0. Kita OK. Nah, jika peta hilang seperti ini atau petanya menjadi putih seperti ini, kita klik yang tadi full extent. Kita ke titik ketiga, dilanjutkan titik ketiga yaitu pojok kanan bawah. Kita klik seperti tadi, caranya sama. Klik kanan mengikuti LS. Nah, itu 1124500. Nah, selanjutnya titiknya 72230. Kita oke. Lalu selanjutnya kita ke titik 4, pojok kiri bawah.
input DNS. Di sini kita masukkan seperti tadi 11237 30, lalu 722 dan 30. 722 30 30. Ketika sudah betul kita klik OK, lalu kita cek RMS-nya. Ini sebelumnya kita pindah ke select link terlebih dahulu, lalu kita ke chat. Kita klik view link table. RMS-nya di sini sudah terlihat 2,7648, yang berarti RMS-nya di bawah 3 dan memenuhi syarat. 2,7648 di bawah 3. Jika seperti ini, maka RMS sudah sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu di bawah angka 3. Selanjutnya di sini kita akan melakukan georeferencing yang UTM. Kalau tadi sudah UTS, kita ke UTM. Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita add data. Selanjutnya kita add peta daerah yang kita ingin georeferencing 414 di add. Lalu muncul peta Wonokromo Surabaya. Selanjutnya diklik kanan, pilih data frame properties. Di sini ada WJS 1984 UTM zone 49S karena daerah Wonokromo termasuk dalam zona 49S. Kita apply, lalu kita klik OK. Di sini satuannya sudah berubah. Di sini di bawahnya sudah berubah menjadi meter. Itu menandakan bahwa kita sudah menggunakan WJS yang TM. Selanjutnya caranya seperti tadi, kita lakukan georeferencing, add control points di titik yang pertama, pojok kiri atas. Nah, untuk UTM ini kita menggunakan angka yang berwarna hitam, koordinat ini, angka yang bukan koordinat, yang berwarna hitam. Kita klik, kita posisikan agar tulisan atau angka ini itu dapat terlihat. Klik kanan, karena tadi pada saat GS yang pertama itu input DMS, yang kedua pada saat UTM kita input X and Y. X and Y. Untuk angka yang X kita menggunakan angka yang menghadap ke atas seperti ini. X itu 6, 79, 409. 9, selanjutnya Y yang mendatar 91, 98, 293, 91, 98 ke 93. Jika sudah, kita klik OK. Jika hilang, kita pilih full extend yang ada gambar bumi di sini, atau juga bisa klik kanan. Nah, ini akan muncul full extend. Kita akan melakukan georeferencing yang kedua di pojok kanan atas. Kita klik lagi seperti tadi. Kita posisikan agar angkanya dapat terlihat dan terinput. Kita klik kanan, input X dan Y. Kita bisa geser pilihan enter koordinat ini agar angkanya terlihat. Di sini X-nya adalah 0693214. Y-nya adalah 9198242. 91942, kita klik OK. Ya, seperti ini, seperti tadi, kita bisa pilih full extend, lalu kita menuju ke titik ketiga, yaitu pojok kanan bawah. Kita klik, lalu kita geser garisnya ini ke daerah kosong agar mudah terlihat pilihan inputnya.
Kita klik input X dan Y, kita masukkan X-nya adalah 6, 93, 160, lalu Y-nya adalah 91, 84, 417. Jika sudah, 184, 417 juga sudah kita klik OK. Selanjutnya kita menuju ke titik keempat. Kita bisa pilih lagi full extend. Kita menuju ke titik terakhir, titik keempat, di pojok kiri bawah. Kita klik input X dan Y. Koordinatnya dimasukkan, yaitu X-nya adalah 6, 79, 359, Y-nya kita masukkan 91, 84, 469. Jika sudah dirasa betul, kita klik OK. Kita full extend lagi dan kita cek RMS-nya ada di angka berapa. View link table. Nah, di sini forward-nya atau total RMS error-nya masih di atas 3. Ada solusi yang bisa dicoba, yaitu kita auto adjust-nya ini kita matikan terlebih dahulu, dinonaktifkan terlebih dahulu. Lalu link yang pertama, ini kita klik dan kita pilih zoom to selected link. Sebelumnya ini kita alihkan dulu ke select link agar tidak terpencet untuk memilih control point itu. Lalu kita ke link table lagi. Di sini link yang pertama kita pilih ini simbol yang ini, zoom to select link yang pertama. Lalu ini bisa kita geser dulu dan kita lihat, kita zoom. Nah, ini bisa menunjukkan salahnya, kalau lebih ini yang merah, salahnya agak digeser ke yang hijau. Lalu selanjutnya, apakah sudah, kita pilih yang kedua, kita klik ini lagi, klik yang sama, zoom to selected link. Ini kita geser lagi agar terlihat. Ini kita klik ya, klik kiri aja pada mouse. Nah, ini akan terlihat yang merahnya adalah yang salah, kita tetapkan ke yang hijau. Kita klik dan ini yang karena RMS-nya masih 3,8, kita pilih yang ketiga, zoom to selected link. Kita akan ada di titik ketiga. Di sini yang merah kita alihkan lagi ke yang hijau. Oke. Lalu yang titik keempat kita klik lagi. Yang hijau kita alihkan ke yang merah kita alihkan ke yang hijau. Kita sudah. Auto adjust kita nyalakan lagi. Di sini titik total RMS error-nya sudah lebih baik, yaitu 0,103749, jauh di bawah angka 3, yaitu angka minimum, angka maksimal total RMS error-nya. Jadi ini sudah memenuhi syarat minimum RMS error, maksimal RMS error. Terus kita extend. Ini sudah di referencing dari titik 1, 2, 3, dan 4, dan RMS error-nya sudah di bawah 3. Maka dapat dikatakan untuk georeferencing di UGS-UTM ini sudah betul. Baik, selanjutnya adalah step ketiga, yaitu step
digitasi peta RBI dengan mengambil contoh setiap unsur, yaitu ada unsur polyline, poin, dan juga poligon. Yang pertama, kita akan mengambil unsur untuk polyline. Di sini, langkah pertama untuk digitasinya adalah klik katalog. Di sini ada pilihan katalog di atas. Lalu kita pilih dokumen tempat peta ini. Dokumen tempat peta ini disimpan. Lalu kita klik kanan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita klik di New, maka akan muncul pilihan ini dan kita cari yang Save File. Karena di sini namanya bisa kita ubah, maka contoh saja yang pertama kita mengambil contoh polyline di Kelurahan Kedungdoro. Kita akan tulis seperti ini. Pertama contoh saja batas Kelurahan Kedungdoro. Nah, yang selanjutnya ini kita pilih polyline sesuai yang akan kita digitasi. Unsurnya adalah polyline yang pertama. Di sini description-nya masih berupa unknown coordinate system. Maka kita edit di sini menjadi WJS 1984 UTM zona 49. Nah, setelah sudah berubah seperti ini, kita klik OK. Setelah layersnya di sini muncul, batas Kelurahan Kedungdoro yang kita buat tadi, kita klik untuk, di sini ada editor, kita klik Start Edit, lalu kita pilih yang Create Feature. Nah, di sini. Nah, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita klik pilihan yang kita buat tadi, batas Kelurahan Kedungdoro, lalu selanjutnya karena ini kita mengambil salah satu unsur, yaitu unsur line, kita klik line di sini. Kita zoom di bagian yang kita akan digitasi, yaitu tadi Kelurahan Kedungdoro ada di sini. Kita klik titik awalnya. Kita buat sedetail mungkin. Diklik satu persatu garisnya seperti ini di batas wilayahnya. Bisa sedikit-sedikit seperti ini asalkan lebih mendetail pada garis batasnya. Kita bisa zoom in, zoom out juga agar dapat melihat batas garisnya. Kita klik sedikit-sedikit seperti ini. Sampai bertemu di garis titik awal tadi. Jadi garis yang kita gambar ini akan kembali lagi ke titik awal seperti ini. Jika sudah, langkahnya selanjutnya adalah klik kanan pada mouse, lalu kita pilih Finish Sketch di sini. Nah, maka akan terlihat garisnya menjadi seperti ini. Ini adalah garis untuk menunjukkan batas kelurahan dari Kelurahan Kedungdoro. Jika sudah seperti ini, kita klik editor untuk stop editing. Kita klik yes. Nah, untuk melihat hasil dari digitasi untuk batas Kelurahan Kedungdoro tadi, kita bisa matikan layar yang
kita georeferencing tadi. Nah, maka garisnya sudah terlihat, garis hasil digitasi tadi. Jika dirasa kurang tebal, kita bisa atur line-nya di sini. Width-nya kita ketebalannya bisa 2 ataupun 3, 2 cukup mungkin ya. Lalu di sini bisa kita pilih yang ini. Does one long tree short di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk memberikan ketebalan garis agar lebih terlihat jelas. Jika sudah, ini bisa diklik lagi layer yang ini. Nah, maka akan terlihat hasilnya. Warna bisa kita ubah, misalkan menjadi warna kuning. Nah, klik OK. Nah, ini sudah terlihat hasil digitasi untuk batas Kelurahan Kedungdoro seperti ini. Selanjutnya, kita akan ke digitasi selanjutnya. Digitasi menggunakan unsur lain, yaitu unsur poligon. Di sini contohnya saja kita mengambil contoh Kelurahan Wonorejo di sebelahnya Kelurahan Kedungdoro. Di sini caranya sama, kita pilih katalog. Di filenya kita klik kanan, klik New, Save File. Contoh saja di sini wilayah Kelurahan Wonorejo. Seperti ini. Untuk tipe digitasinya, tipe unsurnya, kita pilih poligon sebagai contoh kedua. Jangan lupa diubah menjadi UTM. Setelah sudah kita klik OK, lalu di sini pada layar wilayah Kelurahan Wonorejo ini, di sini karena kita akan mulai digitasi, kita menggunakan cara yang sama, yaitu editor. Kita klik dan start edit di sini, maka akan muncul toolbar seperti ini, pilihan seperti ini di sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita pilih yang wilayah Kelurahan Wonorejo. Di sini construction tools-nya kita pilih poligon sesuai yang akan kita pakai. Lalu kita akan mulai digitasinya. Dari titik awal, bisa sedetail mungkin. Untuk menentukan wilayah Wonorejo ini. Bisa kita zoom in dan zoom out untuk mengecek apakah batasnya sudah betul. Kita klik satu persatu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita klik kanan. Selanjutnya adalah Finish Sketch. Di sini kita bisa memilih untuk apakah kita merubah warnanya atau tidak. Di sini ada pilihan warna apa yang mau digunakan.
Misal kita mau pakai warna orange, bisa di sini kita pilih warnanya, lalu kita klik OK. Jika sudah dan ingin melihat hasilnya, kita matikan layar selain layar yang dibuat tadi. Nah, seperti ini. Jadi, layar yang terlihat adalah layar wilayah Kelurahan Wonorejo yang kita digitasi dengan menggunakan unsur poligon. Jika sudah dirasa cukup dan ini sudah pas untuk menggambar batasnya tadi, selanjutnya kita klik stop editing seperti ini. Maka hasilnya sudah terlihat. Jika layar lain dimatikan, hasilnya akan seperti ini. Untuk contoh ketiga selanjutnya yaitu untuk tipe poin, tipe unsur poin di sini kita buat baru lagi. Di sini kita klik katalog, kita pilih yang tadi dan klik new. Di sini ada pilihan save file. Di sini contoh saja kita ingin membuat poin untuk tempat ibadah di Kelurahan Tegalsari contohnya ya. Tegalsari. Tempat ibadah Kelurahan Tegalsari. Di sini sudah betul tipenya yaitu poin. Untuk deskripsinya kita ubah, jangan lupa ke UTM, lalu kita klik OK. Nah, Kelurahan Tegalsari ada di sini. Ini adalah contoh tempat ibadah. Atau jika dirasa belum cukup jelas, di sini ada legenda atau keterangan yang menunjukkan simbol mana yang merupakan simbol tempat ibadah. Nah, ini adalah contohnya. Simbol seperti ini adalah masjid, simbol salib seperti ini gereja, simbol seperti bulat ini vihara, dan selanjutnya simbol yang agak mengerucut seperti ini adalah pura. Jadi ini adalah lambang atau simbol dari tempat-tempat ibadah. Untuk kelurahan yang kita pilih tadi, karena Kelurahan Wonorejo, kita cari, Wonorejo, mohon maaf, Tegalsari. Di sini maka kita cari di mana saja titik-titik tempat ibadahnya. Nah, contoh di sini yang pertama ada masjid. Oh ya, jangan lupa editor dan start edit agar bisa terklik. Nah, di sini contohnya ada masjid. Di sini ada simbol masjid, kita klik. Di sini kita klik yang pertama, yang kedua ada gereja di sebelah sini kita klik, yang ketiga juga ada gereja. Nah, selanjutnya di sini ada masjid, gereja lagi. Nah, di sini juga ada beberapa gereja di Kelurahan Tegalsari. Nah, jadi di Kelurahan Tegalsari ini tempat ibadahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7. Ada 7 tempat ibadah di Kelurahan Tegalsari. Nah, untuk unsur poin ini, jika dirasa sudah cukup, sudah pas ya, kita juga bisa mengedit seperti unsur yang lain, seperti unsur polyline dan polygon, kita bisa pilih untuk di sini ada titik, model titik seperti apa yang diinginkan di sini ada. Jika dirasa sudah, kita klik OK. Untuk melihat poin-poin ini lebih jelas, kita bisa mematikan layar yang lain. Seperti ini. Jadi titik poin ini terlihat. Poin yang di titik tadi di wilayah Wonorejo sudah terlihat. Nah, jika sudah selesai, dirasa sudah dititiki atau di poin untuk per tempat ibadahnya, kita klik stop edit
stop editing. Di sini save, kita pilih yes. Nah, di sini sudah ada 4 layer. Yang pertama tempat ibadah, yang pertama ada batas kelurahan Kedung Doro untuk contoh layer polyline atau line garis. Yang kedua ada contoh dari unsur dari poligon wilayah Kelurahan Wonorejo seperti ini, coklat ini. Yang ketiga ada tempat ibadah Kelurahan Tegalsari di sini. Ini menggunakan unsur poin. Hasil digitasi peta RBI yang kita lakukan tadi, jika untuk layar peta yang kita georeferensi tadi dimatikan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Layar yang terlihat yang pertama ini adalah layar batas Kelurahan Kedung Doro dengan contoh digitasi dengan menggunakan unsur polyline. Yang kedua, ada wilayah Kelurahan Kedung Doro dengan contoh menggunakan unsur poligon. Yang ketiga ini ada tempat ibadah Kelurahan Tegalsari menggunakan unsur koin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvina, NBI 1432000034. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu bagaimana cara menginput data kepadatan penduduk. Yang pertama, kita klik add data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kecamatan 2, lalu klik add. Sebelumnya, kita setting terlebih dahulu, yaitu klik toolbox, lalu pilih sistem toolbox, pilih projection and transformation, dan klik project, klik 2 kali. Nah, untuk input datanya kita masukkan data ini, kecamatan 2, klik add. Output koordinat sistemnya kita menggunakan WGS UTM 49 karena Surabaya menggunakan ini. Klik OK. Kita tunggu sampai muncul seperti ini, berarti ini sudah tersetting. Kanan, di sebelah sini, open attribute, karena di sini kita akan memasukkan informasi berapa jumlah kepadatan penduduk yang ada di wilayah ini. Yang pertama, kita klik ini, yang paling kiri, add field. Kita beri nama terlebih dahulu. Kita pilih double, klik OK. Untuk penamaannya sesuai yang dibutuhkan ya. Jadi sesuai informasi yang ingin Anda dapatkan. Lalu kita pilih editor untuk start edit. Kita pilih ini. Oke. Continue. Nah, di sini saya menggunakan data cell, di mana kita memasukkannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal di sini wilayah Kecamatan Tandes, kita pilih berapa jumlahnya yang ada. Misal Tandes ada 7905, kita tulis. Kita tulis sampai
yang paling bawah ya. Sampai dengan yang paling bawah yaitu Simokerto. Setelah itu kita stop editing, save edit. Nah, jadi ini yang kita cari ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Safita. Ini 143205x9 akan melanjutkan video dari Alvina dari kelompok 1, yaitu buka informasi atribut, hitung area tiap wilayah kelurahan. Karena data sebelumnya sudah dimasukkan oleh Alvina, maka kita akan melanjutkan dengan mencari luas wilayah. Cara add field, ini double, kita pilih luas wilayah. Oke. Selanjutnya kita klik kanan pada kecamatan 2 projection atau yang mau kita edit. Kita start editing dulu. Continue. Kemudian kita klik kanan pada luas wilayah. Calculate geometry. Ada property. Ini adalah jenis perhitungan yang akan digunakan oleh sistem. Kita pilih yang area, karena kita akan mencari luas berdasarkan area. Kemudian koordinat kita gunakan yang UTM Zone 49S yang telah diatur oleh Mbak Bina sebelumnya. Untuk unitnya terdapat banyak seperti meter persegi, kilometer persegi, hektar. Sebagai contoh kita gunakan square kilometer atau kilometer persegi. Dan kita klik OK. Nah, kita dapatkan wilayah tandas sebesar 11,6758 sekian kilometer persegi. Itu juga yang lain. Ini wilayah yang terkecil adalah Simokerto dengan luas wilayah 2,68. Untuk mengurangi 0, kita setting dulu. Klik kanan pada luas wilayah, numeric, kemudian ini kita kurangi. Sehingga angka di bawah koma akan berkurang. Oke. Yang tertampil akan berkurang. Kemudian ekspor atribut tersebut ke Excel. Setelah data ini kita dapatkan, maka kita save project, save editing. Nah, kita stop edit langsung. Do you want to save your edit? Kita klik yes. Selanjutnya adalah pada Art Toolbox. Buka Art Toolbox. Kemudian pilih Conversion Tools, Excel. Pilih Table to Excel, karena kita mau mengkonversi dari atribut ke Excel. Kita pilih layernya, kita pilih kecamatan 2 project, kita drag langsung ke sini. Kemudian kita pilih untuk kita akan simpan di mana. Sebagai contoh, saya akan simpan ke folder saya. Oke. Kita beri nama sesuai dengan layarnya, kecamatan 2 project. Kita klik save. Oke. Tunggu proses konversi sekitar 1-30 detik tergantung prosesor. Nah, jika sudah muncul notifikasi di ujung kanan bawah ini, berarti sudah sukses. Kita bisa buka
di folder yang kita taruh atau kita simpan tadi. Kita buka dan ya semua akan sama seperti pada atribut. Berarti kita telah berhasil untuk mengonversi. Close. Selanjutnya layout pet. Selanjutnya adalah layout peta. Untuk men-setting layout peta, kita akan percantik dulu peta dan akan menampilkan dan akan men-setting apa yang akan kita tampilkan atau kita tunjukkan kepada orang-orang. Sebagai contoh, kita akan tampilkan data penduduk. Maka kita akan setting pada layernya, di kanan pada kecamatan 2, properties, kecamatan 2 project, properties. Selanjutnya, simology, quantities, graduation color, value-nya kita ganti ke data penduduk, karena kita akan menunjukkan jumlah penduduk per wilayah. Rasionya atau ya rasio. Kita pilih color RAM, coklat. Terus kita ubah label agar tidak terlalu banyak 0. Kita ganti seperti biasa, belakang koma 0, 20. Kemudian kita apply. Nah, kita ada 5 jenis kemungkinan atau rasio kependudukan. Dengan warna yang tergelap adalah mereka yang berpendudukan terbanyak, dan warna yang terang hitam dari putih adalah warna yang adalah data yang memiliki penduduk paling sedikit. Kemudian selanjutnya kita setting wilayahnya, label wilayah agar kita tahu yang gelap ini warna ini wilayah apa. WAD kita pilih di sini kan untuk kecamatan adalah WAD MKJ, sehingga label fieldnya kita pilih WAD MKJ. Kita percantik. Kita dapatkan wilayah beserta data-data kependudukannya, warna data kependudukannya. Kita close semua. Selanjutnya adalah kita setting ke layout. Sebelum mengarah ke layout, kita harus tentukan dulu kertas apa yang akan kita gunakan. Untuk itu kita klik di file, terus page and print setup. Kita pilih printernya, kemudian kita pilih paper size. Ini sebagai contoh saya menggunakan A3. Dia akan berubah otomatis. Untuk orientasinya portrait ataupun landscape. Di sini saya menggunakan portrait. Oke. Kita setelah berubah, kemudian kita sesuaikan. To merging. Kita buat outline. Kita klik rectangle, kemudian kita bikin kotak, klik kanan, distribute fit to margin. Nah, karena rectangle ini akan menutupi gambar peta utama, maka kita setting dulu di properties, simbol, fill color-nya kita pilih no color, outline-nya kita pilih hitam, outline-nya kita tambah 1 cm, kepalanya oke. Send to back. Send to back.
Kemudian kita sesuaikan petanya. Kita atur skala pada di atas sini. Oke, 100.000 sepertinya masih cukup kertasnya. Kita kurangi 90.000, 85.000 hingga pas. Ini kan masih kepotong, maka dari itu kita kurangi. Pas. 66. Oke, pas. Selanjutnya kita atur grid agar gambar peta tidak polosan. Kita pilih yang measure grid. Pertama-tama kita klik kanan pada peta, properties, pilih grid, new grid, measure grid, next. Untuk intervalnya kita bisa atur sesuai selera, seperti di sini 5.000 dan 7.500 agar tidak terlalu berdempetan. Dan next, apply. Nah, lalu kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kita percantik. Kita beli judul ya. Kita copy paste. Di sini juga adalah kolom keterangan. Kita percantik juga. Oke, kemudian kita tambah teks. Judul. Data. Oke, judul sini saya data ke data penduduk wilayah Surabaya Utara. Guys, kita ubah ukuran kertas menjadi 20 cm atau menyesuaikan nanti dari oke. Kita setting ini kita pindah ke tengah. Oke. Ini masih terlalu besar. Nah, di bawah sini kita akan tambahkan seperti peta, kemudian legenda, terus arah utara, scale bar, scale text, sumber, kemudian data dibuat oleh siapa. Langsung saja kita insert di sini. Pertama kita masukkan peta dulu. Kita tambahkan kanan add data. Back, pilih SAP administrasi. Oke, akan muncul peta kota Surabaya. Ini berfungsi untuk menunjukkan wilayah di sini. Kita sesuaikan lagi karena ada perubahan. Wilayah ini itu ada di bagian mananya Surabaya. Nah, fungsinya ini adalah itu tadi.
Kemudian kita tambahkan kecamatan 2 project. Nah, kita akan tahu, oh, yang hijau ini adalah wilayah yang di-highlight. Yang di-highlight ini adalah wilayah yang ada di peta ini. Seperti itu. Kita percantik. Oke. Kita beri keterangan. Peta Kota Surabaya. Kita atur. Selanjutnya adalah legenda. Maka dari itu kita akan memasukkan ini, informasi ini ke sini, ke peta. Klik sini, legenda. Sebelumnya kita pilih ini dulu lagi ya, karena kan beda data. Ini kan beda data. Klik ini, insert legend. Oke, kita next. Legend detailnya kita ganti legenda, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Next, 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 next. Nah, akan bertampil legenda sesuai dengan data yang kita entry tadi. Selanjutnya kita insert arah utara, banyak pilihan. Di sini saya menggunakan yang agak formal dan simpel. Insert scale bar. Ini adalah skala bar, yang mana satu bar menunjukkan sesuai dengan angka yang tertera. Seperti ini. Oke, kita gunakan yang kilometer lah. Warna hitam ini akan menampilkan angka sekitar 2,4 ke 3,2 itu 0,8 kilo. Ini adalah fungsi dari skala bar tersebut. Kita buat yang mudah. Kemudian kita insert yang teks. Yang ini. Ini akan sesuai dengan apa yang kita edit di sini. Nah, kita tambahkan tulisan skala. Kemudian kita edit sesuai dengan ukuran. Ini kita ubah sesuai selera, ya. Cantik mungkin dan seinformatif mungkin, sehingga tidak ada over information, too much information, dan lain sebagainya. Tahu yang lebih baik itu less information. Selanjutnya kita tambahkan peta ini dibuat oleh siapa. Oke, saya akan masukkan nama. Kita masukkan nama tim saya.
Kita sesuaikan. Kemudian adalah sumber data. Kita berikan informasi sumber data. Sumber data. Data RPI. Data RPI. Kemudian tentang spasial. Dan statistika Kota Surabaya. Oke. Kurang lebihnya kan tertampil seperti ini. Selanjutnya adalah mengekspor gambar agar menjadi soft copy ataupun hard copy. Kalau hard copy berarti di print. Kalau soft copy berarti kita ekspor. Klik di file, export mode. Nah, klik kita akan simpan di mana. Kemudian save as tipenya kita bisa ubah ke PDF, JPEG, PNG, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan PDF, terus kita file name-nya kita ubah ke layout. Kecamatan 2 Pro. Dan kasih. Kita buka. Nah, dan seperti ini. Dan kita bisa gunakan data ini untuk keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Selebihnya itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya dan tim dari kelompok 1, Matkul JIS atau SIJ, mengucapkan terima kasih.